Halo anak-anak kelas 7, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Bu Novi dalam pembelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat. Sudah siap ya untuk belajar matematika? Nah, hari ini kalian akan belajar bab yang baru, yaitu garis dan sudut. Khusus hari ini kalian akan belajar kedudukan dua garis dan konsep sudut. Jangan lupa, siapkan juga modul kalian ya. Baik, kita mulai saja pembelajaran kita. Selamat menyaksikan video pembelajaran dari saya, dan selamat belajar. Coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Gambar yang pertama, itu adalah cahaya yang memancar lurus yang diberikan tanda panah merah, berasal dari cahaya senter. Dan pangkal dari cahaya tersebut adalah senternya. Gambar yang kedua, jembatan yang berperan sebagai penghubung dua daerah yang dipisahkan oleh sungai. Dimisalkan sisi kiri sungai sebagai titik A, kemudian titik B sebagai sisi kanan sungai, dan ruas garis AB sebagai jembatan itu sendiri. Gambar yang ketiga adalah gambar dari sebuah peti yang dibuka. Nah, di situ ada garis-garis yang berwarna biru merupakan garis yang saling sejajar. Begitu juga dengan dua garis yang berwarna merah. Sedangkan garis yang berwarna kuning terhadap garis yang berwarna biru maupun yang berwarna merah merupakan garis yang saling berpotongan. Gambar berikutnya itu adalah pada zaman dahulu seorang pelaut menggunakan alat backstaff yang digunakan untuk mengukur tinggi matahari tanpa harus menatap secara langsung. Dengan menghitung ketinggian matahari, pelaut dapat menentukan posisi kapal yang cepat pada garis lintang. Dan gambar yang kelima adalah gambar rel kereta api. Dua garis kuning dan dua garis merah itu saling berpotongan membentuk 16 sudut yang masing-masing sudut mempunyai nama-nama khusus sesuai posisinya masing-masing. Itulah beberapa contoh penerapan garis dan sudut dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, supaya kalian dapat menentukan kedudukan dua garis, kemudian yang kedua, supaya kalian dapat memahami konsep sudut, dan yang ketiga, supaya kalian dapat menentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam. Baik anak-anak, kita mulai dengan kedudukan dua garis. Sifat-sifat garis di bidang geometri ditentukan oleh kedudukannya terhadap garis lainnya, yang terdiri dari garis yang sejajar, garis yang berpotongan, garis yang bersilangan, dan garis yang berhimpit. Ini adalah contoh garis yang tegak atau biasa disebut garis vertikal. Sedangkan ini contoh dari garis mendatar atau biasanya disebut garis horizontal. Dua garis pada gambar ini adalah contoh dari kedudukan dua garis yang saling sejajar. Dua garis yang tidak mempunyai titik potong walaupun diperpanjang itu adalah dua garis yang saling sejajar, memiliki satu arah dan kemiringan yang sama. Kemudian contoh berikutnya adalah kedudukan dua garis yang saling berpotongan. Garis berpotongan itu pasti mempunyai titik potong karena bertemu dan membentuk sudut. Sedangkan ini contoh dua garis yang berpotongan tegak lurus. Jadi membentuk sudut yang besarnya 90 derajat. Sampai di sini bisa dimengerti anak-anak perbedaan kedudukan dua garis yang sejajar maupun yang berpotongan. Kemudian contoh berikutnya ini adalah kedudukan dua garis yang saling berhimpit.
Saling berhimpit itu artinya kedua garis saling menutupi pada posisi yang sama. Dan ini adalah contoh dari dua garis yang saling bersilangan. Kedudukan dua garis yang tidak sejajar dan jika diperpanjang tidak akan mempunyai titik potong. Jadi tidak akan bertemu, dinamakan garis yang saling bersilangan. Sampai di sini, apakah kalian bisa memahami pengertian dari kedudukan garis yang saling sejajar, berpotongan, berhimpit, dan bersilangan, anak-anak? Supaya lebih jelas, kita lihat contoh soalnya ya. Perhatikan gambar berikut ini. Garis yang sejajar dengan garis KL. Tadi garis sejajar itu garis yang tidak akan pernah bertemu ya, mempunyai arah dan kemiringan yang sama. Berarti garis yang sejajar dengan garis KL itu apa saja anak-anak? Ada garis NM, kemudian garis HJ, EI, JG, garis IF, garis DC, garis AB. Ya, itu adalah garis-garis yang saling sejajar. Sampai di sini bisa dipahami ya? Kemudian contoh yang kedua, garis yang berpotongan dengan garis AD. Berpotongan tadi adalah garis yang memotong satu dengan yang lain atau bertemu dan membentuk sudut. Nah, berarti garis yang berpotongan dengan garis AD itu adalah garis AB. Bertemu di titik A, membentuk sudut. Kemudian ada garis AE atau AK. Ada juga garis DC dan juga DH atau DN. Bisa dimengerti anak-anak ya, garis yang berpotongan dengan garis AD berarti harus bertemu di titik A dan di titik D. Itu saling berpotongan. Contoh berikutnya adalah garis yang bersilangan dengan garis CG. Garis CG ini, coba kalian perhatikan gambarnya. Nah, bersilangan tadi adalah dua garis yang tidak bertemu. Dan jika diperpanjang juga tidak berpotongan. Berarti yang arahnya berbeda dengan garis CG. Ada garis AB, kemudian ada garis EF atau EI ya. Kemudian ada garis KL, ada garis NM. Kemudian ada juga garis AD, garis EH, garis IJ, garis KN, dan garis LM. Itu adalah garis-garis yang bersilangan dengan garis CG. Jadi tidak sejajar, arahnya berbeda, dan tidak bertemu. Itu dinamakan garis yang saling bersilangan. Kemudian, contoh berikutnya adalah garis yang berhimpit dengan garis EI. Garis berhimpit tadi adalah garis yang saling menutupi pada posisi yang sama. Berarti yang berhimpit dengan garis EI adalah garis EF. Bagaimana anak-anak? Sampai di sini apakah kalian bisa memahami kedudukan dua garis, yaitu garis sejajar, garis berpotongan, garis bersilangan, ataupun garis yang berhimpit? Baik anak-anak, kita lanjutkan yang kedua, yaitu konsep sudut. Sudut terbentuk dari dua sinar garis yang bertemu pada satu titik. Misalnya seorang pemanah. Berarti sudut yang terbentuk itu adalah antara tangan dengan badan pemanah. Kemudian seorang pemancing. Nah, ini berarti sudut yang terbentuk itu antara pancingan dengan garis bidang datar. Kalau kursi, berarti sudut yang terbentuk itu adalah tempat duduk kursi dengan sandarannya.
Nama suatu sudut itu dapat berupa simbol alfa, beta, dan lain-lain, atau berdasarkan titik-titik yang melalui garis yang berpotongan tersebut. Nah, pada gambar ini kita bisa menamakan sudut ABC atau sudut CBA atau sudut B. Kemudian garis BC dan garis BA itu dinamakan sinar garis atau biasa disebut sebagai kaki-kaki sudut. Sudut yang terbentuk dari perpotongan dua sinar garis, berarti di sini garis AB dan BC akan berpotongan tepat di satu titik. Ini. Nah, dinamakan titik sudut. Sedangkan daerahnya dinamakan daerah sudut. Sampai di sini bisa dimengerti anak-anak tentang pengertian dari sudut? Nah, kita langsung lihat contoh soalnya ya. Sebutkan nama-nama sudut yang terbentuk pada gambar ini. Berarti bisa sudut AOB. Kemudian bisa sudut AOC. Bisa juga sudut AOD. Kemudian sudut BOC. Ada juga sudut BOD. Dan juga bisa sudut COD. Jadi, nama-nama sudut yang terbentuk dari gambar ini ada 6 sudut. Sampai di sini bisa dimengerti anak-anak? Kita lanjutkan dengan menentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam. Nah, pada jam itu ada putaran jam dan putaran menit. Jarum pendek pada jam itu menunjukkan putaran jam. Satu putaran itu ada 12 jam. Besar sudutnya satu putaran itu 360 derajat. Maka satu jamnya besar sudutnya adalah 30 derajat. Kemudian pada jarum panjang menunjukkan putaran menit. Satu putarannya itu 60 menit. Besarnya sudutnya 360 derajat. Berarti 1 menitnya itu adalah 6 derajat. Nah, ini nanti digunakan untuk menghitung besarnya sudut yang terbentuk dari jarum panjang dan jarum pendek sebuah jam. Sampai di sini bisa dimengerti ya anak-anak? Kita langsung saja melihat contoh soalnya. Kalian juga bisa perhatikan modul kalian ya. Dan di sana ada soal ataupun pembahasan yang harus kalian ganti. Ada yang keliru, nanti bisa diganti sesuai dengan video ini. Tentukan sudut terkecil yang terbentuk oleh jarum jam dan jarum menit pada pukul yang pertama, pukul 3.45. Nah, berarti di sini kita akan mencari masing-masing pada jarum panjang dan jarum pendek. Nah, kalau pukul 3.45 menit, maka jarum panjang di sini menunjukkan 45 menit. Nah, 1 menitnya tadi 6 derajat. Berarti kalau 45 menit, kita kalikan 6. 270 derajat. Itu pada jarum panjang. Kemudian pada jarum pendek menunjukkan pukul 3.45. 3 jam 45 menit. Jadi cara mencarinya untuk sudut jarum pendek itu adalah 3/45/60 dikali 30 derajat. Kenapa harus 45/60? Karena 45-nya itu berupa menit. Sedangkan kalau dikalikan 30 derajat itu harus putaran jam.
maka kita bagi dengan 60 karena 1 jamnya itu 60 menit. Sampai di sini bisa dipahami dulu anak-anak? Ya, jadi pada jarum pendek itu menunjukkan putaran jam. Maka untuk mencarinya berarti 345 per 60 kita kalikan 30 derajat. Karena putaran jam itu 1 jamnya 30 derajat. Nah, berarti cara menghitung perkalian ini kita pisah. Ini kan bentuknya pecahan campuran. Berarti 3 kita kalikan dengan 30 derajat ditambah 45 per 60 kita kalikan 30 derajat. Ya, 90 derajat ditambah, ini bisa kita sederhanakan, 30 dengan 60-nya ya. Berarti 45 dibagi 2, yaitu 22,5. Berarti besar sudut jarum pendek itu adalah 112,5 derajat. Nah, berarti sudut terkecil yang terbentuk oleh jarum panjang dan jarum pendek itu tinggal kita kurangkan. Sudut yang terbesar dikurangi sudut yang terkecil. 270 kurangi 112,5. Berarti sudut yang terbentuk besarnya 157,5 derajat. Sampai di sini, apakah kalian bisa memahami anak-anak? Contoh yang kedua yaitu pukul 16 atau pukul 4. Karena di sini jarum panjangnya menunjukkan tepat di bilangan 12, maka kita bisa langsung mencari dalam putaran jam. Pukul 4 berarti 4 jam. Tinggal kita kalikan 30 derajat. 4 dikali 30 derajat. Berarti sudut terkecil yang terbentuk itu 120 derajat. Jadi kalau jarum panjangnya tepat di bilangan 12, kita bisa langsung mencari dengan mengalihkan 30 derajat. Kita hitung dalam putaran jam. Bisa dimengerti ya anak-anak? Contoh yang nomor 3, pukul 15 lebih 50 menit. Atau bisa kita tulis pukul 3 lebih 50 menit. Kita cari dulu pada jarum panjang, yaitu 50 menit. Berarti kita kalikan dengan 6 derajat. 300 derajat. Kemudian jarum pendeknya itu 350-nya kita kalikan dengan 30 derajat. 3 dikali 30 derajat ditambah, nah ini 50-nya berarti kan 50 per 60 dikali 30 derajat. Atau bisa langsung 50-nya kita bagi dengan 2. Karena 30 dengan 60 itu kan bisa disederhanakan, sisanya 2. Jadi bisa langsung menuliskannya atau menghitungnya 50 per 2. Lebih sederhana. Bisa dimengerti ya sampai di sini? Berarti ini 90 ditambah 25. Besar sudut jarum pendek itu 115 derajat. Nah, sudut yang terbentuk berarti tinggal kita kurangi. Sudut yang terbesar itu 300 dikurangi 115, yaitu 185 derajat. Nah, karena yang ditanyakan itu sudut terkecil, sedangkan 185 derajat itu bukan sudut yang terkecil. Ya, jadi pada jarum jam, sudut terkecil yang terbentuk itu besar sudutnya harus kurang dari 180. Ya, perlu diingat sekali lagi, untuk sudut terkecil yang terbentuk oleh jarum jam itu kurang dari 180 derajat. Nah, kalau hasilnya lebih dari 180 derajat, maka kita kurangkan. Satu putarannya 360, berarti sudut terkecil yang terbentuk itu adalah 360 derajat, kita kurangi 185 derajat. Berarti sudut yang terbentuk itu besarnya 175 derajat. Bagaimana anak-anak?
Bisa dimengerti ya? Kemudian contoh yang keempat, pukul 20 lebih 18 menit atau bisa ditulis pukul 8 lebih 18 menit. Nah, kita cari dulu pada jarum panjang berarti 18-nya kita kali 6, yaitu 108 derajat. Kemudian jarum pendeknya 8, 18 kita kalikan 30 derajat ya, berarti 8 dikali 30 derajat ditambah langsung saja pada menitnya kita bagi 2, 18 per 2 berarti 240 kita tambahkan dengan 9. Besar sudut pada jarum pendek itu 249 derajat. Berarti sudut yang terbentuk, sudut yang paling besar 249 kita kurangi dengan 108. Jadi sudut terkecil yang terbentuk pada pukul 20.18 menit itu besarnya 141 derajat. Sampai di sini bagaimana anak-anak? Sudah mulai jelas cara mencari besarnya sudut pada jarum jam? Baik anak-anak, saya rasa pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Jadi hari ini kalian sudah belajar tentang kedudukan dua garis, yaitu garis yang saling sejajar, saling berpotongan, saling bersilangan, dan saling berhimpit. Dan juga kalian belajar tentang konsep sudut serta menentukan besar sudut pada jarum jam. Nah, bagi kalian yang mungkin masih belum memahami materi ini, ada yang masih bingung, bisa langsung bertanya kepada saya melalui nomor WA saya. Bisa dimengerti ya? Seperti biasa, setelah kalian belajar tentang materi ini, kalian dapat mengerjakan latihan soal yang ada di Google Classroom. Kerjakan dengan baik dan dikumpulkan tepat waktu. Nah, untuk pembelajaran minggu depan, kalian akan mengerjakan latihan soal untuk persiapan penilaian tengah semester. Dipersiapkan dengan baik ya, agar nanti waktu pelaksanaan penilaian tengah semester kalian mendapatkan nilai yang maksimal. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, selalu ceria, jaga selalu kesehatan kalian. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Ingat, patuhi, dan jadikan kebiasaan.